Mekah, karena ke Mekah. Dan dia nulis disertasinya itu Mekah sebenarnya, doktoran dia tentang Mekah abad 19, jadi 1800-an. 1800-an di situ dia ketemu, dia melihat ada orang Jawa, kata dia. Ada orang Jawa, dan di situ orang Jawa itu orang kecil, badannya pendek, kecil aja, kayak Mbah Maimun Zubair, ya. Perawakannya kecil ya, Mbah Maimun Zubair kecil. Tapi semua orang di Masjidil Haram tuh ketika datang tuh benar-benar, ya mungkin sekarang kalau dibilang itu tanda kutip feodalis gitu ya, masa jalan jongkok salim gitu. Nggak tahu sih itu apa sampai kayak jalan jongkok, tapi negara sangat menghormati beliau. Sebelah kanan ketahuan namanya Syekh Nawawi. Dia bilang Profesor Nawawi kan. Jadi Nawawi diakui sama itu juga dianggap kan karyanya di Indonesia, di Mekah pun beliau sudah dianggap sebagai. Dan mungkin saya yakin pasti ibaratnya saya misalkan atau Kak Zuria misalkan ke Jogja gitu. Dan di situ Kak Zuria tahu di sana lagi ada satu profesor di UGM orang Mandar, pasti sowan, rasanya nggak mungkin nggak sowan gitu. Iya, soalnya orang kampung. Sama satu kampung satu itu, dan pasti gitu kayak dari Nusantara tahu ini ada si ini yang ini nih, pasti dia akan datang silaturahmi gitu. Jadi pasti ketemu. Dan di tahun-tahun itu kan tahun-tahun yang sama dengan Syekh Nawawi kan. Tapi sama yang tarekat itu, aku justru sebenarnya lebih yakinnya memang mungkin memang beliau belajar ke segala tarekat mungkin. Iya. Itu udah ciri khasnya ulama dulu, mereka nggak mau mengkotak-kotakan diri mereka. Saya udah cukup di Naqsyabandi selesai. Justru mereka cari tahu semua. Ada yang mereka gabungkan, ada yang nggak digabungin, semuanya aja diamalin sebanyak-banyaknya kan. Cara mereka mendekatkan diri banyak. Kayak Syekh Yusuf Makassar itu kan gak cuma satu. Iya, 13 tarekat, 20 tarekat. Dan mursyid semuanya. Dan dia mursyid semuanya lagi levelnya ya, bukan cuma anggota gitu. Imam Lampio masalahnya juga bukan mursyid. Atau mungkin sebenarnya posisinya dianggap, tapi beliau tidak mau menyatakan. Soalnya kalau dari ya sependek pengetahuan saya, nenek-nenek saya tidak ada yang bilang ini baca ini, khusus baca ini enggak. Maksudnya kan bisanya kan turun temurun seperti itu ya biasanya. Itu tidak ada yang kayak gitu di Lampio. Nenek cuma itu aja baras kalau malam Jumat Yasin, ziarah makam, cuma yang Islam tradisional begitu, tidak ada yang bilang kamu harus baca zikir ini, ikut tarekat ini, tidak ada. Jadi saya bilang Imam Lampio ini bukan mursyid, tapi kalau ada yang datang ke Lampio dia bilangnya pernah belajar. Iya, pernah belajar sama Imam Lampio, menang guru istilahnya buat belajar sama Imam Lampio, menjadikan Imam Lampio sebagai gurunya. Beliau juga dulu dakwah tuh bagaimana kayak? Imam Lampio itu dakwahnya di Lampio atau muncul kemudian muncul karamat gimana sehingga beliau ini langsung disebut sebagai wali Imam Lampio? Ya itu tadi disuruh gurunya ke Lampio karena dia sebenarnya dari Pakusuang, disuruh Imam Lampio disuruh berkiprah di Lampio. Terus sepanjang ya cerita-ceritanya masyarakat, selama dia tidak langsung semata-mata langsung berdakwah begitu, tapi misalnya ada yang ceritanya yang saya tulis di buku, ada yang sambung ayam, dia ikut main sebenarnya, tapi ayamnya itu selalu menang Imam Lampio. Jadi otomatis yang kalah itu kasih ayamnya ke Imam Lampio potong lagi, jadi tidak banyak nih ayam yang diadu karena Imam Lampio selalu menang, dan ayam-ayam tadi dipotong sama beliau dan dimakan sama-sama. Jadi tidak langsung dia marahi, tapi memberikan contoh kayak begitu, dikasih contoh. Jadi masyarakat jadi begini Pak, ini tidak boleh Pak diadu ini ayam atau dia bilang sama itu orang habis sambung ayam kita angka-angka itu batu untuk bikin masjid. Secara tidak langsung dia aja secara pelan-pelan. Jadi dia merubah kebiasaan masyarakat tidak langsung, tapi dengan cara memberikan contoh dan secara halus seperti tadi yang katanya nenek itu barak itu yang sesajen yang ditaruh di tapang terus turun ke rumah dia makan sama-sama, secara tidak langsung kan
dia kasih contoh bilang ini makanan nggak usah dikasih ke atas, yang penting tutup doanya, kita makan bersama-sama itu makanan seperti itu. Jadi Berarti itu melakukan datang, maksudnya sudah datang dari berbagai daerah baru jadi imam. iya, datang dari berbagai daerah langsung ditunjuk di situ jadi imam, dan selalu masyarakat jadinya tahu dia wali juga karena selalu ada yang ajaib, aneh bin ajaib mungkin dalam hidupnya yang orang ketemu ada uang di bawah ininya ambalnya, padahal tadinya ndak ada karena di situ dia bersih kan ndak ada di uang. Kenapa tiba-tiba ada yang datang minta uang, langsung ada ditemukan uang. Atau dia naik kapal mau ke Mamuju tapi kapalnya malah belok ke Lero, jadi bilang anggotanya, apa deh uangnya, kenapa kita sampai di Lero ini, jauh lagi nih perjalanan. Dia bilang malah ya tidur mau dulu, besok kita pikirkan. Kayaknya beda bangun, kenapa sudah di Mamuju ke ini. Jadi selalu ada hal-hal ajaib itu yang dibilang karamah. Kalau kita sekarang kan bilang wih ajaibnya atau mitos gitu. Tapi bagi yang merasakan mungkin dia bilang karamahnya betul ini malah ini karena dia betul wali. Langsung sampai di Mamuju. Atau itu yang antari naik 3 roda, naik beca, kan dulu ada beca. Dia bilang malah antar ke Mamuju. Berapa lama ini ya biar karena Malapio yang saya antar. Terus sambil cerita-cerita bede yang harusnya itu 5 jam apa 3 jam ke Mamuju, kenapa 1 jamnya dia rasa sampai di Mamuju. Padahal cerita-cerita aja ini tadi. Jadi memang sudah masyarakat bilang wah ini manusia ada kutub setengah dewa ini. Kenapa selalu ada ajaib-ajaib ini di sekitar hidupnya ini yang saya alami bersama Imam Lapeo ini. Jadi di situ yang diakui kenapa langsung banyak yang percaya bilang oh wali ini karena cerita-ceritanya begitu tadi. Dan memang masyarakat itu yang selalu pas saya bertanya-tanya waktunya saya penelitian yang cerita-cerita mitos memang yang banyak saya dengar, tapi ada biasa cerita yang sama. Misalnya masyarakat ini bilang di laut itu kami diserang burung-burung, nanti ada yang bilang itu Imam Lapeo diserang burung-burung di laut, ada yang bilang sama ceritanya. Dan Imam Lapeo bisa mengantisipasi, langsung ada yang bantu kah, atau langsung ada makhluk lain yang usir itu burung-burung. Ada cerita-cerita yang sama, saya tidak tahu apakah diceritakan ke sini atau dia juga alami, tapi biasanya beda-beda tempat tuh ada cerita yang sama. Jadi memang ada, menurut saya ada betul yang alami. Dan Prof Hedi saya tanya Mas, ada Prof Hedi itu di UGM yang meneliti tentang Prof Hedi Ahimsa yang meneliti tentang mitos. Saya tanya bilang, Prof ini banyak sekali mitos-mitos saya dapat ini dari cerita ini seorang wali di kampung saya. Dia bilang kalau itu sudah disepakati masyarakat itu bukan mitos lagi, karena itu sudah kesepakatan masyarakat, sudah jadi kepercayaan masyarakat, jadi itu bisa diambil. Kalau karena dia peneliti mitos memang bilang kalau ada begini-begini yang aneh-aneh biar bagi orang lain aneh, tapi kalau di masyarakat sudah dipercaya bilang ada begitu ya nggak bisa kita bilang mitos menurut Prof Hedi itu begitu. Jadi saya tulis misalnya di buku walaupun memang ada dosen yang bilang oh ini mitos semua isinya. Kemarin pas saya itu ujian nah ini kok banyak mitosnya sih, kok banyak cerita-cerita begininya, malah yang satu itu ada yang setuju, ada satu yang bilang tolong dikurangi mitosnya. Jadi sempat itu yang sampai 300 kayak itu awalnya halaman dipotong-potong jadi cuma 1000 jadi 100 berapa itu 160-an jadinya dari 300-an itu kan terlalu banyak mitos diambil dihapus semua atau di cut aja. Kayaknya mudah-mudahan masih ada filenya di HP di laptop yang lama itu 300 dijadikan. Sebenarnya aku setuju, bukan udah sebenarnya juga kadang kita bilangnya ya mitos sudah pasti bohong gitu ya. iya. Sebenarnya enggak juga sih, aku ngeliat ya mitos itu lebih ke apa istilahnya ya kan, memori kolektif gitu. Jadi Iya, memori kolektif sebagai semacam tradisi bersama masyarakat itu, dan itu jadi cerita yang terus diceritakan diceritakan sampai punya makna yang matang gitu ya, atau terus dibuat matang makna kayak gitu. Mungkin dalam 1 tahun 10 tahun 20 tahun ceritanya mulai agak sedikit berubah, tapi masih seputar itu. Iya. Itu kayak gitu proses mengumpulkan itu.
menurutku sayang juga sih kalau dibuang ya maksudnya. Padahal itu tadi yang kayak aku bilang yang apa, justru dengan tahayul tadi yang tanda kutip tahayul imajinasi kayak tadi yang justru malah membangkitkan ininya gitu. Menurutku ya, aku alirannya aku percaya tahayul karena kalau nggak bertahayul